Di tengah masa reses, Komisi 3 DPR RI tetap menggelar rapat dengar pendapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Tapi ada satu hal yang langsung memicu perhatian publik, penolakan tegas PERADI terhadap rencana memasukkan klausul penyadapan dalam revisi KUHP. Rapat ini berlangsung pada 17 Juni 2025 di Kompleks Parlemen Senayan. Diwakili oleh Ketua Harian Depan PERADI, R. Duyanto Prihartono, PERADI menyampaikan dengan gamblang bahwa pasal tentang penyadapan dalam KUHP bukan hanya tidak perlu, tetapi juga berbahaya. Menurut PERADI, penyadapan sudah memiliki dasar hukum di sejumlah undang-undang sektoral. Di antaranya adalah UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Terorisme, serta UU Kepolisian. Maka, jika KUHP yang merupakan hukum acara pidana umum ikut memuat pasal tentang penyadapan, maka terbuka peluang terjadi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Jika semua jenis perkara bisa disadap karena dasar KUHP, ini membuka ruang abuse of power. Nah, kemudian bentuk-bentuk upaya paksa. Ini ada beberapa upaya paksa yang ada di dalam KUHP dan juga yang sudah direvisi oleh DPR dalam bentuk rencana perubahan ini. Kami mengusulkan dalam upaya paksa yang dimiliki ini untuk tindak pidana umum yang ada di dalam KUHP ini, penyadapan ini harus dihilangkan. Karena kami khawatir penyadapan ini akan disalahgunakan oleh penyidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Karena penyadapan ini sebenarnya kan sudah ada pengaturan di dalam beberapa undang-undang. Di dalam undang-undang narkotika sudah ada, di dalam undang-undang tipikor juga sudah ada, kemudian di undang-undang kepolisian juga sudah ada. Nah, biarlah itu menjadi ranah di undang-undang itu sendiri, tidak perlu kita tarik ke dalam KUHP. Padahal, penyadapan adalah bentuk intervensi paling dalam terhadap privasi warga negara, kata Duyanto di hadapan anggota DPR. PERADI juga menyarankan agar KUHP cukup mengatur bentuk upaya paksa yang esensial dan memiliki mekanisme hukum yang ketat. Seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, larangan bepergian, serta pemeriksaan dokumen. Penyadapan, menurut mereka, sebaiknya tetap diatur secara khusus di luar KUHP, agar mekanisme dan pengawasannya tetap proporsional dan terbatas. Respons dari DPR cukup positif. Mengenai penyadapan, saya setuju. Karena penyadapan ini bisa masuk sampai ke ruang pribadi kita. Masuk ke kamar tidur kita, yang mulia, Sekjen Kando saya. Beliau nih orang sakti, baru habis sakit sudah muncul di sini. Luar biasa sakti. Saya setuju untuk dihapus. Kecuali pidana khusus. Ya, itu memang extraordinary crime yang kita hajar aja. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menyatakan bahwa sebagian besar masukan dari PERADI akan diakomodir dalam pembahasan lanjutan RUU KUHP. DPR juga menegaskan bahwa pembahasan KUHP dilakukan secara transparan dan terbuka karena menyangkut hajat hidup rakyat. Kenapa isu ini begitu penting? Karena KUHP adalah fondasi proses hukum pidana di Indonesia. Apapun yang tercantum di dalamnya akan mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan terhadap setiap warga negara. Terima kasih rekan-rekan dari PERADI, luar biasa masukannya. Nah, sebagian sudah kita akomodir Pak, ya sebagian lagi nanti perlu kita perjuangkan nanti di rapat. Teman-teman juga bisa menghubungi langsung para anggota Komisi 3 kan berbagai fraksi nih, ya nanti juga bisa selain lewat sini juga secara jalur khusus ke rekan-rekan. Menambahkan kewenangan penyadapan secara umum tanpa batas sektoral berisiko menjadikan KUHP sebagai alat kekuasaan, bukan perlindungan hukum. Lalu, bagaimana kelanjutannya? DPR menargetkan revisi KUHP rampung pada akhir tahun ini sebagai bagian dari prioritas Prolegnas 2025. Namun perdebatan masih panjang. Perlu ada keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi. Pertanyaannya sekarang, apakah penyadapan perlu diatur dalam hukum acara pidana secara umum? Atau cukup tetap diatur dalam undang-undang khusus? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Suara publik sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undang yang adil. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak tertinggal berita-berita penting dari dalam gedung parlemen. Hanya di Suara Wakil Rakyat.